Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan bagaimana Utsman tadi yang bisa menyumbang. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ini tidak termasuk dalam kategori kanzu, menimbun yang tidak boleh? Enggak. Kenapa? Loh, karena Utsman itu kan ayatnya kan bunyinya begini, waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala. Ingat, ayatnya itu bukan hanya berhenti sampai waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Tapi di situ ada atof, ada kata sambungnya berupa waw. Wala yunfikunaha, dan tidak membelanjakan fisabilillah. Utsman melakukan itu ketika diminta untuk infak di jalan Allah diberikan. Abdurrahman bin Auf sebelumnya yang kita ceritakan dalam kisah Utsman dengan Ka'ab sebelumnya, itu juga sama. Ya kan? Artinya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki harta banyak, tapi ketika Islam membutuhkan mereka keluarkan gitu. Itu tidak termasuk dalam ayat fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah, jadi kita juga begitu. Kalau seandainya misalnya nih ya, kita punya tabungan, katakanlah begitu. Lalu kemudian katakan sekarang misalnya melihat masjid butuh apa misalnya gitu. Nah, supaya kita nggak kena begitu, ya kita tinggal hitung saja mana yang kita butuhkan, mana yang tidak. Ya yang tidak itu kita berikan ya kepada masjid atau misalnya lembaga-lembaga yang kita percaya ya. Nah, itu bagian dari yunfikuna fisabilillah. Meskipun dalam konteks yunfikuna fisabilillah tadi itu dalam ayat ini itu konteksnya dengan jihad. Hari ini kan tidak ada jihad. Ya, bagi umat Islam di sini misalnya. Terus bagaimana caranya supaya kita nggak kena itu? Ya, kalau ada entah itu masjid yang bangun, entah itu mungkin ada teman kita atau saudara kita atau siapa membutuhkan, ya dikasih. Ya, entah itu dipinjemi, entah itu apa. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita tidak ingin kena tadi, karena ayatnya itu dihubungkan antara yaknizuna dan wala yunfikuna. Nah, itu dihubungkan, Pak. Baru kemudian diancam fabasyirhum. Nah, jadi fabasyirhum itu ancaman setelah dia nimbun tapi enggak dikeluarkan. Nah, ini ya. Nah, itu tadi. Nah, jadi ini poin utamanya. Jadi karena itu dalam kasus tadi kemudian pertanyaannya batasannya seberapa? Itu tadi kembali kita ini punya hajah berapa, sisanya tadi yang kita tidak butuhkan tadi itu silahkan diputar gitu. Ya, diputar. Nah, karena itu Islam mengajarkan kenapa kemudian kita itu tidak boleh menimbun tadi itu supaya harta itu berputar. Mungkin ada teman kita membutuhkan untuk bisnis, ya tentu carilah misalnya orang-orang yang kredibel lah gitu ya. Karena ya mohon maaf ya, pernah ada kasus begini. Ya kita sama-sama ketemu di masjid, ya kan, ketemu sama-sama di masjid. Kalau di masjid kan ketemu ngaji, ya nggak ada masalah. Begitu sudah bisnis ada masalah kan. Nah begitu ada masalah, akhirnya hubungannya jadi jelek gitu. Di masjid nggak pernah mau ketemu karena sama-sama nggak enak, ya kan. Nah ini yang kadang-kadang maunya baik tapi jadi nggak baik. Nah karena itu penting tadi selain kita memahami itu, yang kedua kita harus menyiapkan ya bagaimana supaya kemudian tujuan-tujuan baik tadi itu bisa bertemu dan kemudian berlangsung dengan baik, ya itu penting. Nah, supaya kemudian semuanya bisa berjalan tadi. Nah, intinya adalah kalau kita mau tadi supaya harta berputar tadi, ya cari partner yang baik supaya kemudian harta kita ini bisa dimanfaatkan. Bagaimana caranya? Ya kalau kita ingin berkembang ya bikin seperti syirkah ya, yang itu menghasilkan atau apa yang begitu, supaya kemudian temannya tadi itu bisa hidup, bisa terbantu dengan cara seperti itu, dan harta kita tidak termasuk yang ngendok tadi kemudian nggak berputar. Nah kalau sudah kita pakai seperti itu nggak apa-apa, boleh. Itu tidak termasuk dalam kategori kanzu yang dilarang. Ya jelas Pak ya. Baik.